nikmat-nikmat dan keutamaan-keutamaan. Nah, katanya Imam Ibnu Ashur, pokok hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat-nikmat, menurunkan keutamaan-keutamaan besar, maka berarti itu namanya adalah ayyamillah. Itu. Terus yang berikutnya Al-Imam Ar-Razi di dalam kitab tafsir Mafatihil Ghaib, beliau menafsirkan ayyamillah itu adalah hari-hari besar di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kejadian-kejadian besar. Nah, oleh Allah, hari-hari yang di mana pada saat itu Allah menurunkan keutamaan, menurunkan keagungan-keagungan, kemuliaan-kemuliaan, oleh Allah disuruh peringatkan, disuruh ingatkan. Wa dzakirhum. Surat apa? Ibrahim ayat 5. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Gitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada acara peringatan Maulid niku berupa pengajian, berupa apa? Pembacaan sejarah-sejarah Nabi, keutamaan-keutamaan Nabi, sifat-sifat Nabi, keagungan-keagungan yang ada pada diri Nabi. Itu namanya memperingatkan hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, melahirkan Nabi Muhammad, artinya Allah menurunkan risalah melalui lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masuk dalam perintah umum mengingat hari-hari Allah yang ada di dalam surah Ibrahim ayat 5. Gitu. Nah, ini ada kitab bagus penjelasan tentang Maulid. Oke. Namanya kitab ini adalah Kitab Mafahim Yajib an Tusohha. Di sini dikatakan bahwasanya sebagian orang memahami makna Maulid niku berlebihan. Maksudnya berlebihan itu Maulid dianggap memuja-muja Nabi. Padahal boten. Peringatan Maulid Nabi itu membaca sejarahnya Nabi. Ya, lah pembacaan sejarah Nabi, misalnya dengan syair-syair, itu disebutkan di dalam apa? Di dalam kitab Sahih Bukhari. Di kitab Sahih Bukhari itu diterangkan tentang apa? Tentang insadus syi'ri fil masjid, yaitu mengumandangkan syair-syair di dalam masjid. Itu di kitab apa? Di kitab Sahih Bukhari. Siapakah yang sering dulunya ya mengumandangkan syair di masjid? Yaitu seorang yang bernama Hasan bin Sabit. Ya, Hasan bin Sabit itu adalah penyair yang banyak menggubah syair-syair yang isinya adalah pujian kepada Nabi. Itu dibaca di masjid. Sayangnya ini laptop saya ini error, nggak bisa nampilkan. Saya hafal lagi ya. Yaitu di kitab Sahih Bukhari. Pasalnya itu adalah insadus syi'ri fil masjid. Mengumandangkan syair-syair, pujian-pujian di dalam masjid. Itu ada sejak zaman dulu. Sejak kapan? Sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di masa sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Sabit itu menggubah syair tentang Nabi. Ya, yang mana beliau Hasan bin Sabit ini penyair yang masuk Islam dan dipuji oleh Nabi. Di kitab Sahih Bukhari, Nabi memuji Hasan bin Sabit yang sering memuji-muji Nabi itu. Ya, memuji keagungan Nabi itu dengan syair-syairnya. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Wahai Allah, tolonglah Hasan bin Sabit ini engkau beri kekuatan ya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa di antara syair-syairnya? Di antara syair-syairnya Hasan bin Sabit itu adalah begini. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Sungguh tidak ada orang
yang lebih tampan yang pernah aku lihat, ya, yang pernah aku lihat, yang pernah dilihat oleh mataku. Wa ajmalu minka, dan belum pernah ada orang yang lebih tampan dari, ya, belum pernah aku melihat orang yang lebih tampan dari engkau wahai Nabi Muhammad, ya. Wa ajmalu minka lam talid an-nisa, dan belum pernah aku melihat seorang perempuan melahirkan laki-laki yang melebihi tampannya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Pujiannya siapa? Pujiannya Hasan bin Sabit, penyair jahiliyah tapi masih Islam. Dan beliau sering membaca syair-syair pujian kepada Nabi dan para sahabat Nabi itu di dalam masjid. Kitab Sahih Bukhari. Terus ka'annaka khuliqta. Ini Pak, yang saya tampilkan di slide niki, nggih. Niki kitab yang berhubungan dengan apa? Dengan apa? Dengan ujian kepada Nabi. Nggih. Hasan bin Sabit menulis syair seperti ini. Ka'annaka khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya, khuliqta mubarra'un min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Nggih. Jadi engkau dicipta, ya, engkau dicipta mubarra'un min kulli aibin, bebas dari cacat-cacat. Ya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau dicipta sebagaimana yang engkau inginkan. Nah, ini dapat pujian dari Nabi. Pujian tentang siapa? Tentang syair-syairnya siapa? Syair-syairnya Hasan bin Sabit. Nah, ini pujiannya Nabi dengan doa. Jadi Nabi memuji penyair yang banyak menggubah syair-syair yang isinya memuji kebaikan Nabi. Di Sahih Bukhari. Ini doanya, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Jadi memuji-muji Nabi dalam bentuk syair-syair itu sudah ada sejak zaman Nabi. Dan itu diterangkan di kitab Sahih Bukhari. Gitu. Ustaz, katanya ini ini memuja-muja Nabi gak boleh, karena Nabi bersabda la tatruni, gitu ya, la tutruni kama atrat al yahud wan nasara. Nah, ini keterangannya tentang la tutruni itu. Jangan engkau berlebihan memuji aku, jangan kau berlebihan memuji aku, jangan kau berlebihan memuji aku sebagaimana orang Yahudi memuji para nabinya dan sebagaimana orang Nasrani memuji para nabinya. Ya, dipuji. Nah, apa maksudnya itrok itu? Nah, ini keterangannya. Yang dimaksud latutruni itu adalah memuji Nabi secara batil. Gitu loh. Contohnya apa? Nah, contohnya ngapunten saudara kita yang Nasrani itu memuji nabinya berlebihan sampai nabinya dianggap seperti itu. Bahkan nabinya dipuji sebagai Tuhan. Itu namanya itrok, berlebihan. Dan itu namanya al-madhu bil batil, memuji dengan cara batil. Niki keterangannya di dalam kitab napa? Di dalam kitab syarahnya Sahih Bukhari, Imam Badruddin Al-Aini dan lain-lain, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya yang dimaksud itraq itu adalah al-madhu bil batil wal kizbi, yaitu memuji seseorang, contoh memuji Nabi, tapi pujiannya nggak sesuai dengan kedudukannya. Nabi dipuji sebagai Tuhan, ya itu nggak boleh. Maka di dalam hadis itu dikatakan la tutruni kama atraf al yahud wan nasara. Jangan berlebihan kepadaku, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani berlebihan kepada para nabinya sampai dianggap Tuhan. Sebagaimana di Al-Qur'an Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Al-Qur'an berfirman begitu. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Lah ini namanya itraq. Latutruni itraq namanya. Lah maka harus membaca syarahnya Sahih Bukhari.
Itu namanya Isra. Kenapa? Memposisikan Uzair sebagai nabi, diposisikan sebagai anak Allah. Itu namanya Isra. Itu al-madhu bil batil, memuji secara batil. Gitu. Lalu orang-orang Nasrani memuji wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Ya. Orang-orang saudara kita yang Nasrani menganggap Nabi Isa itu ibnullah, anak Allah. Dan ini namanya Isra, enggak boleh. Maka Nabi melarang, la tudruni, la tudruni. Jangan engkau melampaui batas kepada saya. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang ngaji online ini, ya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan semuanya yang hadir ya, dan memuji dengan apa adanya. Misalnya ini ya, wa amma madhur rajul bima fihi fala ba'sa bihi. Tetapi kalau memuji Nabi, Nabi itu tampan, Nabi itu sangat rupawan, Nabi itu sangat penyabar, Nabi itu wajahnya seperti matahari dan rembulan, maka itu tidak dilarang. Contohnya apa? Ini keterangannya. Ya, ini keterangan syair-syair yang memuji Nabi. Ujiannya Abdullah bin Rawaha. Ini yang saya tampilkan di slide ini. Kemudian keterangan lagi yaitu di dalam kitab apa? Di dalam kitab Al-Fawaid Al-Muntaqah, Al-Hisan As-Siha wal Gharaib. Ini di dalam kitab Al-Fawaid Al-Muntaqah karyanya Ali bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abul Hasan Al-Khilai Asy-Syafi'i. Beliau meriwayatkan hadis, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah meriwayatkan hadis, yaitu bunyinya adalah tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabat syukru alaina ma da'alillah. Ini dibaca pujian di depan Nabi. Siapa yang membaca? Satu, ini ketika Nabi pulang dari perang. Pulang ke Madinah, kaum-kaum perempuan dan anak-anak kecil dan budak-budak itu nabur rebana. Tolal badru alaina. Ditaburin rebana. Nabi dan para sahabat datang disambut dengan tabuhan rebana. Tolal badru alaina. Telah muncul kepada atau di tengah-tengah kami rembulan, bulan purnama di tengah-tengah kami. Min saniyatil wada, dari saniyatil wada. Wajib syukru alaina, wajib bersyukur bagi kami karena Nabi datang dalam keadaan selamat pulang dari perang. Dan ini pujian kepada Nabi. Dan Nabi nggak marah dipuji begitu, karena memang Nabi wajahnya tampan seperti bulan purnama. Jadi orang yang melihat wajahnya Nabi seperti melihat bulan purnama, menyenangkan, adem hati. Jadi Tola'al Badru itu bukan karangan sekarangan, tapi sudah ada sejak zaman Nabi. Syair-syair niku. Iya, syair-syair. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabat syukru alaina ma da'alillah. Itu dibaca bareng-bareng sampai ditakbir rebana. Gitu loh. Nah, maka memuji Nabi itu boleh. Bahkan Allah memuji Nabi. Allah memuji Nabi dengan setinggi-tingginya. Wa rafa'na laka dzikra. Ya, surat Al-Nashrah. Lalu di surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna, pada bersolawat. Allah menambahkan kerahmatannya untuk Nabi Muhammad. Para malaikat mendoakan rahmat dan ampunan untuk Nabi Muhammad. Setiap detik tak berhenti. Itu. Maka dari itu ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ayo jangan berhenti bersolawat. Sampai kita bersolawat di dalam sholat, sholawatnya itu seperti Nabi masih hidup. Assalamu alaika, itu namanya dhamir mukhatab. Salam untuk
engkau wahai Nabi. Loh, kau seakan-akan Nabi itu ada hidup. Pakai assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Di Al-Quran juga Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad la'ala khuluqin azim, berada di atas perangai yang agung. Loh, Allah memuji. Loh, memuji begitu itu boleh karena memang kenyataannya demikian. Lalu yang dilarang oleh hadis Nabi la tutruni itu adalah al-madhu bil batil wal kizbi. Itraq itu adalah memuji secara batil dan dusta. Contohnya apa? Kama atraq al-yahud, sebagaimana orang-orang Yahudi yang berlebihan dan memuja-muja nabinya sebagai anak Tuhan. Itu namanya itraq. Namanya pemujaan yang tidak tepat dan dusta. Begitu. Misalnya ada orang tampan dipuji berlebihan. Nah, ada orang nggak tampan, maksud saya. Orang nggak tampan dipuji berlebihan. Sama kok ganteng yo. Ya. Orangnya pesek. Ya, orangnya pesek hitam. Dipuji. Kamu itu loh wajahnya seperti Shahrukh Khan. Nah, itu namanya itraq. Ya. Memuji secara batil dan dusta. Kamu loh wajahnya seperti Leonardo DiCaprio. Waduh. Kamu loh wajahnya seperti Sylvester Stallone. Loh, padahal wongnya ireng pesek. Nah, itu namanya itraq. Yang begitu gak boleh. Termasuk itraq itu adalah saudara kita. Saudara kita kaum Nasrani yang menuhankan Nabi Isa. Nabi Isa dipuji sebagai anak Allah. Itu namanya itraq, baru gak boleh. Tapi kalau Nabi dipuji dengan anta syamsun anta badrun, wahai Nabi, engkau wajahmu seperti matahari. Anta badrun, wajahmu seperti rembulan, wahai Nabi. Ya. Anta syamsun anta badrun. Anta nurun, engkau cahaya. Wajahmu bercahaya, fauqa nuri, di atas sekian cahaya-cahaya yang lain. Jadi para nabi itu seperti cahaya, tapi di atasnya para nabi itu adalah Nabi Muhammad. Maka peringatan Maulid Nabi, membaca syair-syair, membaca pujian-pujian, itu sudah ada di Sahih Bukhari, sudah ada sejak zaman Nabi, sudah ada sejak zaman sahabat Nabi. Yang tidak boleh itu kalau mengatakan Nabi itu anaknya Allah. Sebagaimana orang Yahudi mengatakan Uzair. Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil nasara al-masihu ibnullah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan, meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Itu namanya itraq. Itu namanya pemujaan. Yaitu memuji tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan kebenaran yang Allah turunkan, baru itu namanya itraq, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Maka perbuatan Maulid Nabi, pengajian seperti malam ini, membaca keagungan Nabi, bahwa Nabi itu disebutkan wa in husima yasmut wala yujawib. Nabi itu kalau dimusuhin, kalau dipisuin, itu Nabi tidak tidak menjawab, diam. Ya, alifiul anfi, hidupnya Nabi seperti huruf alif, yaitu mancung, gagah. Nah, itu namanya al-madahu, itu namanya memuji, menceritakan keagungannya. Nabi itu keringatnya tidak bau. Nabi itu keringatnya enggak bau, Pak. Bahkan Nabi itu dikisahkan di kitab Asy-Syama'il bahwa Nabi itu kalau duduk-duduk, kakinya itu diciumin sama unta. Kalau saya dan panjenengan kakinya itu diciumin laler. Ya, Nabi itu diciumin. Subhanallah, coba beli kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Karyanya Imam At-Tirmizi, Imam Nasyai, Imam Baihaqi itu punya kitab Dalailun Nubuwah, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Wah, itu kalau dibaca panjenengan, apalagi baca yang sudah terjemahan itu ya khususnya, itu bisa luar biasa panjenengan terkagum-kagum keutamaan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu kalau duduk-duduk kakinya dicium unta.
harum. Nggih. Qadamahul apa itu al-ba'ir. Jadi ba'ir unta-unta itu mencium ke Nabi, ke kakinya Nabi. Disenangi hewan-hewan. Gitu. Kalau yang senang ke kita ini sementara baru nyamuk dan laler. Oke. Lalu itu diceritakan tentang keagungannya Nabi. Nah, semoga saya dan panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan petunjuk untuk ngaji agar tidak keliru paham tentang maulid. Nah, di Muhammadiyah diperkenankan maulidan, yaitu merayakan peringatan maulid, membacakan sejarah Nabi. Ya, membacakan sejarah Nabi, pengajian, kumpul-kumpul. Ya, bahkan tadi malam itu Pak Bambang itu dari pimpinan pusat. Ya, itu diterangkan tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan maulid Nabi. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia dimuliakan Allah, ini penjelasan yang sangat singkat terkait dengan pemahaman apa itu maulid Nabi. Maulid Nabi kesimpulannya adalah maulid Nabi itu pembacaan sejarah-sejarah Nabi, keagungan-keagungan Nabi. Lalu kumpul-kumpul, ada yang membacakan, ada yang menerangkan. Dan yang berikutnya memuji keagungan Nabi itu diterangkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Di Al-Qur'an Allah berfirman wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sedangkan yang terlarang itu adalah seperti memujinya orang Yahudi pada nabinya yang dianggap Tuhan, dan atau orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah. Itu yang dilarang. Itu namanya atrok atau introk. Sekian, terima kasih. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.